Selamat pagi anak-anak sekami dan remaja misioner. Salam jumpa lagi dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat, hari biasa, Jumat tanggal 26 Juni 2026. Injil hari ini diambil dari Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Mari anak-anak dan remaja kita bersiap hati dan bersiap diri untuk mendengarkan firman dengan penuh sukacita dan hati yang terbuka. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak dan remaja, kami datang kepadamu untuk sujud menyembah dan memuliakan Engkau. Sekaligus kami datang untuk mendengarkan sabdamu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan dan merenungkan sabdamu yang kudus melalui siaran di pagi hari ini. Utuslah rohmu untuk membuka pikiran dan hati kami. Bersihkanlah kami dari segala gangguan, agar kami dapat mendengarkan sapaan-Mu dengan sungguh-sungguh. Semoga firman-Mu hari ini membakar semangat kami untuk menjadi misionaris-misionaris cilik yang berani, penuh kasih dan siap membawa sukacita bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekami dan remaja misioner, demikian tadi renungan singkat dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Hari ini kita bertemu dengan seorang penderita kusta yang dikucilkan dan penuh kerendahan hati berani datang kepada Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan Yesus pun mengulurkan tangannya, menjamahnya dan menjawab, "Ya, aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga ia tahir. Renungan dari kisah ini mengajarkan kepada kita hal penting, keberanian untuk datang. Pada tradisi ketika Yesus ada di dunia, orang kusta ibarat orang yang berdosa, yang dikucilkan, yang tidak layak untuk disapa, disentuh, karena dia penderita yang mungkin dianggap menjijikkan. Orang kusta itu tapi
berani datang kepada Yesus dan penuh kepercayaan pada kuasa Yesus, dan tidak membiarkan rasa malu dan penyakitnya menghalangi untuk datang memohon belas kasihan Kristus. Namun kita juga belajar bagaimana kasih tanpa batas yang diajarkan Tuhan pada kita semua. Bagaimana kita harus berani menyentuh mereka yang tidak populer, yang mungkin dibully, yang dijauhi oleh masyarakat di sekitar kita. Yesus tidak menghindari orang tersebut, bahkan mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Yesus memulihkan harga diri dan martabatnya sebelum menyembuhkan fisiknya. Bagaimana kita memiliki pertemuan-pertemuan yang membantu memulihkan harga diri seseorang yang ketika kita belum bertemu dengan mereka kehilangan gambar diri Allah dalam diri mereka. Namun bagaimana pertemuan dengan orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang dianggap tidak pantas, itu membawa rasa sukacita, membawa rasa pengharapan betapa Allah hadir melalui cinta kasih yang kita ulurkan, sebagaimana Yesus mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Kalimat jika Tuhan mau menunjukkan penyerahan diri total. Yesus mau dan sanggup memulihkan hidup kita, baik dari penyakit fisik maupun kusta rohani seperti dosa, beban, luka batin, atau ketidakmampuan kita. Mari kita dengan berani dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan aku, jadikan aku menjadi tahir. Mungkin kita memiliki kecanduan pada hal-hal yang membuat kita tidak fokus pada diri kita, potensi kita. Misalnya kecanduan HP. Mungkin kita belum punya rasa tanggung jawab untuk lebih, misalnya pada sekolah kita, pada masa depan kita. Mari kita bertobat dan meminta Tuhan mentahirkan diri agar rencana-rencana Tuhan terjadi pada diri kita. Yang terakhir, Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Pemulihan yang dilakukan Yesus membawa mereka utuh bisa kembali diterima oleh masyarakat secara sosial. Pemulihan yang diberikan Tuhan tidak hanya memulihkan secara fisik, namun martabat sosial. Mari dalam setiap hidup kita berinteraksi dengan siapapun, membawa kembali martabat mereka, sehingga mereka yang tersingkir, yang tersisih bisa diterima secara sosial dalam komunitas kita di gereja, dalam komunitas di sekolah, di keluarga, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Kita berdoa menutup renungan kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih dan baik, penuh kebaikan, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Melalui kisah penyembuhan orang kusta, kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh belas kasih, yang tidak pernah menjauhkan dari kami pada saat kami lemah, penuh dengan dosa, dan penuh dengan luka. Terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Ajar kami untuk memiliki iman dengan berani menyerahkan diri total seperti orang kusta tersebut. Kami mau percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Jika Engkau mau sanggup memulihkan setiap bagian dari hidup kami yang sedang sakit, sedang hancur, sedang tidak memiliki pengharapan, tuntunlah langkah kami supaya kami bisa kembali pulih. Tuntun juga langkah kami sepanjang hari ini,
agar kami juga bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjamah dan mengasihi orang-orang di sekitar kami yang sedang terpinggirkan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup, pergumulan dan pengharapan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner, itu tadi renungan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa, semoga kita semua diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi siapapun yang bertemu dengan kita sepanjang hari ini. Amin. Sampai jumpa. Dadah.